Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Ramadhani, nomor urut 17, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan materi dakwah yang berjudul Bagaimana mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang hingga zaman ini. Iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan rukun Islam, sedangkan rukun Islam ini dilakukan dengan cara ihsan, yakni sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, dan ihsan ini juga sering disebut seperti segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk apabila ketiganya ini tidak saling berkaitan. Jadi, manusia hendaknya dapat meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman, yakni percaya dengan cara membenarkan sesuatu dari dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Iman ini meliputi 6 perkara, yakni yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada hari akhir, yang keempat beriman kepada kitab-kitab Allah, yang kelima beriman kepada nabi dan rasul, yang keenam beriman kepada qada dan qadarnya. Kita sebagai seorang manusia biasa, makhluk ciptaan Allah yang tidak luput dari kesalahan, kita tidak boleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar menggunakan taklid atau ikut-ikutan atau dengan mengandalkan perasaan kita. Karena sebagai seorang manusia biasa, pastinya kita akan mengalami yang namanya iman naik turun, dikarenakan dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena apabila kita sebagai seorang manusia biasa beriman kepada Allah menggunakan taklid atau ikut-ikutan ini, maka iman kita sudah pasti akan mudah goyah karena akal setiap manusia itu terbatas. Dan apabila mengandalkan perasaan, maka perasaan setiap manusia itu mudah berubah-ubah. Segala sesuatu di muka bumi ini pastinya akan berawal dan berakhir. Contohnya seperti kita sebagai makhluk ciptaan Allah yakni manusia akan berawal dan berakhir. Kita hidup dan nantinya akan meninggal. Seperti halnya hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Mereka akan hidup, mereka akan mati. Namun Allah Subhanahu wa taala itu azali, tidak berawal dan tidak berakhir. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi dan Muslim. Islam adalah agama yang Allah turunkan. Di luar daripada agama lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala pun telah menetapkan, telah mengatur setiap perkara, termasuk 3 perkara, yakni hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita sesama manusia, dan hubungan dengan diri sendiri. Dengan mempelajari Islam lebih dalam, kita dapat mengetahui, dapat mempelajari tentang sejarah-sejarah Islam, dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang kisah-kisah para nabi, mengetahui sirah-sirah nabawi, serta dapat mempelajari tentang
kisah-kisah para sahabat pula, dan kita juga dapat mengetahui tentang perintah dan larangan serta yang wajib dan yang haram, serta ilmu-ilmu yang lainnya. Kata ihsan merupakan kebalikan dari al-ihsan, yang berarti berbuat buruk. Ihsan merupakan tingkah laku seseorang demi melakukan perbuatan baik dan mencegah diri dari perbuatan dosa. Seseorang yang berlaku ihsan akan memberikan kebaikan pada hamba-hamba Allah yang lainnya, baik itu berupa kekayaan, kepandaian, kemuliaan, tenaganya, dan lain sebagainya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada sesama manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang." Manusia itu terdiri dari 4 unsur, yakni hati nurani, roh, jasad, dan rasa. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus menundukkan hawa nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah, sebagaimana firman-Nya, "Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang telah diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku." Quran Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Iman, ihsan, dan Islam adalah rangkaian konsep agama Islam yang sesuai dengan dalil. Dan iman, ihsan, dan Islam saling berhubungan karena seseorang yang hanya menganut agama Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa diimbangi dengan iman. Sebaliknya, iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya, kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan. Karena ihsan merupakan suatu perwujudan dari iman dan Islam, yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri.